banget tadi yang telah disebutkan. Insyaallah semuanya ya. Lah kangge urusan ngatur wekdal kangge serius ngamalan agami, semua hadirin wal hadirat kita ini harus berani tegas pada diri kita. Saya harus meluangkan waktu untuk wirid. Saya harus meluangkan waktu untuk sholawatan. Saya harus meluangkan waktu untuk baca Quran. Saya harus meluangkan waktu untuk memperbaiki akidah saya. Karena waktu kita adalah kehidupan kita. Kalau kita nggak ada ketegasan untuk mengambil sebagian waktu kita untuk serius memperbaiki Islam kita, ya kita terus akan tertunda-tunda kebaikan kita. Kita ini perlu meluangkan waktu untuk memarahi diri kita. Marahi suami sudah, marahi istri sudah, marahi tetangga sudah, marahi adik sudah, tetangga sudah. Kita ini perlu meluangkan waktu memarahi diri. Sayyidina Umar yang Nabi kita bersabda, kalau saya wafat ikutan Abu Bakar dan Umar. Di antara kebiasaannya Sayyidina Umar, beliau masuk ke satu kebun, tutup semua, kemudian beliau marah-marah pada diri beliau sendiri. Orang dari luar kebun kaget. Jadi siapa yang marah pada siapa? Beliau marah-marah. Umar, kalau kamu nggak takwa, kamu akan masuk neraka. Umar, kalau kamu nggak hadir, akan kena siksa. Muari sekian lama memarahi dirinya sendiri. Ada orang marah-marah dalam kebun. Selepas diinjil ternyata Sayyidina Umar marah kepada Umar. Masya Allah. Kita ini perlu marahi diri kita. Kamu itu sudah tua, sudah bau resign, berangkat ke masjid, mudah orang yang dirimu. Utang orang ini gak dibayar, gak bayar utang sengaja gak seluruh suatu. Weh, iso loh. Orang belum suatu diri gak bayar utang. Umpamanya gitu. Kita ini perlu meluangkan waktu untuk marahi diri. Maka ada sebagian teman kita usaha untuk meluangkan waktu untuk dirahkati Islam dia, dirahkati keluarga dia dengan meluangkan sedikit waktunya untuk latihan huruf fisabilillah. Harapannya dia lebih serius di dalam dirahkati diri keluarga, negara dan bangsa. Karena kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia ini di antara sebabnya karena datangnya Wali Songo yang dari negeri jauh untuk menyampaikan kebaikan. Kemarin ada salah satu orang Magetan yang dulu pernah ngaji di Tenggoro, hijrah ke Jambi. Dia bilang selama di Jambi telah mengislamkan lebih 1.000 orang. Orang-orang suku anak dalam yang belum punya agama. Dia sering jualan di samping hutan, orang-orang anak dalam itu sering beli di tokonya. Akhirnya tertarik ke orang Islam lebih tertata, pakai baju, akhlaknya baik. Akhirnya masuk Islam, kepala sukunya masuk Islam. Dalam masa 10 tahunan, kurang lebih 10.000-an masuk Islam. Dan yang aneh ternyata orang-orang suku dalam itu sudah dianggap oleh dia dulu sudah ada dai yang datang pada mereka. Orang suku dalam itu punya mantranya itu la ilaha illallah. Ini dipesankan untuk menghadapi segala masalah. Kalau ada gunung meletus, atau kalau ada angin, ada banjir di hutan, maka mereka bilang pada anaknya semuanya sebut la ilaha illallah. Nanti kalau kalian sebut ini, nanti biasanya akan selesai masalah. Kalau ternyata kalian mati, nanti akan masuk di tempat yang enak melebihi tempat di dunia. Hanya saja terputus hubungan dengan yang teruskan bagaimana hidup yang benar, akhirnya mereka ya tidak berbahagia. Dan yang ada di sana ada pernikahan, ada lamaran, kemudian kok ada yang selingkuh dipukuli bareng-bareng. Dan yang namanya orang hutan, mukul kalau belum mati belum berhenti. Maharnya apa? Tergantung. Kalau kepala sukunya itu jagoan-jagoan, maharnya kamu tak nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tak pukuli sampai kuat saya kamu kuat. Akhirnya dia kelaparan nanti pukuli sampai nggak bisa jalan. Oh kok nggak ngeluh? Akhirnya selepas sembuh dinikahkan dengan putri. Cerita-cerita kemarin.